teman-teman, kita lanjut lagi ya, oil and gas. So, pertama Medco. Nah, tapi let's check untuk WTI ya. Nah, tadi dari Ucup ya, Mas Alfon udah mention tuh, oh ternyata suksesor daripada pemimpin Iran adalah anaknya sendiri ya, bukan balik ke Pahlavi ternyata. So, this is gonna be something ya, perlawanannya kuat berarti. Berarti eskalasi bisa banyak nih teman-teman ya. Ya jangan sampai lah, harapanku ya kalau banyak eskalasi ya capek kita ya. Capek kenapa ya? Ya ribut-ribut mulu pusing jadinya teman-teman. Ya kan? Nah, jadi ya untuk di sini WTI karena masih bisa berjalan ya pantau lah kalau misalnya dia kalau misalnya dia bisa break gitu ya dari sini ya Mas Emon ambil closing candle-nya 67 dolar gitu ya. Ya teman-teman bisa lihat ada potensi untuk naik lagi ya based on Fibonacci retracement ya I think 69 sampai 70 itu ada potensi ya untuk si ini siapa namanya si oil ya, khususnya WTI lah. Nah ini Brent juga sama ya. Kalau bro ini, nah ini kan bro sebenarnya posisi udah break ya, udah break di sini ya, minor lah ya. Nextnya kalau misalnya bisa ya next target 76 harusnya bisa nih. Tapi lewatin 73, 74 juga udah bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ngelihat hit 75 apalagi ya misalnya 75, 76 ini bagus banget nih buat si brand. Brand maksudnya bukan brand saham ya, tapi untuk ini ya crude oil ya, gitu. So kurang lebih seperti itu. Yang pertama kita eksekusi dulu untuk si Medco. Nah, ini ya seperti yang Mas Emon bilang gitu ya. Iya betul sekali ya, di sini enak-enak war takjil ya. War takjil antara yang non is dan yang is gitu ya. Di sana malah perang-perangan senjata ya begitulah. Nah, so untuk Medco ya di sini posisi memang masih cakep teman-teman. MA5 MA10-nya ke hit. So sebenarnya dengan apa ya, dengan tanpa kondisi perang pun sebenarnya ya bro berpotensi untuk naik. Tapi ya biasa ya. Kalau misalnya saham-saham oil and gas itu naiknya kencang ketika ada sentimen buruk dan sentimen perang, dia baru jos gandos naiknya cepet. So untuk potensi kenaikan daripada Medco apakah bisa? Ya ini sebenarnya berpotensi gitu kan. Jadi ya untuk spekulatif buy bisa, tapi tetap jaga 16.30 jangan sampai jebol, karena kalau jebol berarti ya, potensi koreksinya agak jauh tuh ya. Nah untuk Medco kita lihat dulu flow-nya. So untuk Medco teman-teman cek untuk foreign ya, 2 hari terakhir buang, jadi nggak yang terlalu bagus. Tapi kita lihat yang ngambilin barang ternyata ZP. ZP yang lawan siapa? YU dan BK. BK-nya buang barang berarti ya. ZP, PD sama AK masuk, good. Cek seminggunya apakah ketua-ketua kita masih ada atau enggak. Ternyata kalau dilihat seminggu ya XL gede nih. Jadi kayaknya kalau sedikit spekulasi gitu ya teman-teman ya. Karena ditarik seminggunya XL gede, menurutku dia ngebikin panik untuk turun juga bisa. Jadi so pantau 16.30 ya. Kalau di hit ya bisa aja coba spekulatif. Tapi jangan lupa karena ketidakpastiannya akan sangat-sangat nyata, teman-teman jangan lupa pasang stop loss 3-5%. Mas aku nggak berani, gimana dong? Teman-teman langsung ordernya di 16.30 aja. Atau order masuk ketika harga dibanting turun gitu ya. Jadi IEP open market dropnya udah agak jauh gitu ya, baru teman-teman hit masuk. Bottom fishing. Gitu. Tapi ingat, balik lagi 3-5% jangan lupa keluar. Trump serok bawah, kemarin stok emas. Iyalah, dia masa kagak tahu dia yang bikin keputusan ya. Emang parah sih dia sih. Dia memanfaatkan orang lain buat keuntungannya sendiri gitu ya. Oke, next Elsa. Ya, ini juga sih. Ya, I think this is gonna big gitu ya buat si Elsa. So, ini memang gagal ya untuk ke 855. So, kalau teman-teman lihat dia retrace, kalau ketarik dulu, ya ini kan
enak lah ya lihat dia ketarik sekitar 5-6% ke bawah karena panik misalnya, ya teman-teman bisa bet ngambil di 805. Ngambilnya ketika turun, kenapa? Karena di sini ya kalau misalnya nanti lihat retailnya pada banting gitu ya, ditarik dulu, bisa nge-sweep. Kalau aku sih ngeliatnya gitu, bisa sweep. Jadi mungkin diperhatikan. Jadi kayak gini, aku sih melihatnya kalau misalnya teman-teman lihat IAP-nya turun gitu ya, dan turunnya di 1 jam awal itu turunnya jauh banget, khusus untuk saham-saham oil and gas ya, oil and gas sama saham-saham emas, teman-teman bisa serok di situ gitu. So, untuk si Elsa apakah ada potensi untuk naik? Ya ini tetap ada, tapi balik lagi kalau turun dekat-dekat MA cepet gitu ya, MA cepet, MA10, ya teman-teman bisa untuk masuk. Nah, di sini ya kita lihat flow daripada foreign seperti apa untuk si yang namanya Elsa. Nah, bagus apa enggak? Nah, Elsa ya kemarinnya masuk, sebelumnya buang barang. Nah, ini kita lihat sebenarnya dari 18 ya, ketika dia mulai naik terus, asingnya sebenarnya udah mulai distribusi. Jadi kayaknya teman-teman harus pantau dulu nih buat si Elsa gitu ya. Kita cek dari tanggal 27, BB sama DX mulai masuk. Nah, ini menarik nih. Tiba-tiba cek retailnya sepi, buang barang XL. Menarik, lumayan. Cek seminggu CC sama YU dan DX masuk terus. Gitu ya, masuk terus. Cek buang barang, ZP yang makan CC. GR, CC sama YU kuat makannya, mantap. Berarti masih akum ya. Lihat XC, XL-nya kayak di kiri ya. XL di kiri, tapi jumlahnya dikit. Oke lah. Masih ada potensi untuk naik. Tapi kalau ditarik di bawah turun dulu, jangan panik ya. Apalagi kalau misalnya nanti asingnya net buy, itu juga lumayan oke. Kurang lebih kayak gitu untuk si Elsa. Pantau, MA10 nih bagus, atau mau beli ketarik di MA5 atau di 815 juga oke ya. Kalau mau spekulatif buy. Jangan lupa stop loss kurang lebih 3%-an. Atau 5%. Terus jangan lupa kalau memang tiba-tiba bener-bener kurang bagus, jangan pernah ragu untuk buang barang gitu ya teman-teman. Sampai kalian dapat sweet spot lah kurang lebih. Nah, untuk Akra ya balik lagi, ya memang akhirnya dia naik nih. Ups. Nah, ini akhirnya si bro nih naik lagi kan. Nah, ini balik lagi. Ceknya 1280. Kalau 1280 memang besok di bawah tarik terus masih bisa stay di atas 1280 ya this is good gitu. Bagus. Karena ya balik lagi ini kan consolidation udah lama. Ya semoga bisa aja dengan event ini ya dia naik gitu ya. Kenapa? Karena kan BP berarti harus naikin lagi tuh harga minyak ya. Ini si Akra kan partnernya kan BP Petroleum ya. Jadi harusnya sih bagus ya. Soalnya Shell juga nggak beroperasi teman-teman ya. Kalau kita ngomongin masalah SPBU ya. Berarti lawannya Pertamina cuma si BP gitu ya. BP itu apa namanya? BP BP hijau ya, BP Petroleum ya, British Petroleum. Gitu. Oh, oke lah. Tapi ya nggak tahu deh, sebenarnya sharing revenue si Akra, AKR dan si BP berapa ya? Coba cek dulu aja, kita cek Akra. Nah, Akra kan masih buang nih, jadi kurang ya, agak kurang. Coba cek yang masuk tanggal 27, 26, 27 dulu deh. DX-nya masuk, something nih. DX masuk, ada NI, ada AK. Nah, ini sepi, kagak ada retail. YU-nya buang barang memang. Berarti yang buang barang banyak YU. Ternyata PD, KI, DX, akum. XL-nya jumlahnya dikit. Oke. Buang barangnya YU sama HP, semuanya buang nih. Jadi ngapain mas? Ya wait and see dulu, pantau. Ya kalau misalnya teman-teman yakin dengan DX yang masuk, ya coba aja, pantau gitu ya. Tapi nanti perhatikan 1240. Ini potensi turun berapa nih? Sini kurang lebih 4%-an. Ingat nih, kalau ditarik di bawah MA 100, mau nggak mau harus coba keluar dulu. Gitu. Atau kalau memang mau ideal banget ya masuknya di MA 100. Tapi karena ini dia ngasih respons bahwa MA 100 ini adalah area untuk mereka balik ke arah, ya harusnya kecenderungan besok bisa kembali naik gitu ya. Apalagi dia juga berhubungan dengan minyak soalnya. Oke, itu untuk Akra, kemudian energi. Soalnya si Akra juga lebih ke logistik ya, harusnya dimanfaatkan juga. Nah ini energi teman-teman, setelah crash kemarin
dia balik lagi, ya ini juga bisa teman-teman lakukan untuk spekulatif buy buat si NRG. Kenapa? Karena ya dia fundamentalnya lagi bagus gitu kan, memang lagi naik juga. Kemudian waktu dia itu mau naik lagi untuk break dari 1700 secara teknikal, teman-teman ngelihat dulu nih, dia create yang namanya higher low before dia kembali naik. So nanti ini yang dipantau sebenarnya asingnya seperti apa. Kalau asingnya melakukan taking profit dan terjadi yang namanya false break gitu ya, dia di close ke bawah, maka ada potensi ini tidak kuat untuk melanjutkan trennya dia naik. Tapi kalau misalnya dia memang besok bisa hit ya 1870, ya ini bullish buat si siapa namanya energi ya. Oke, let's check buat si energi gitu kan. Nah, energi asingnya mulai masuk, tapi ya ini nggak pasti. Kenapa? Karena ya kita ngelihat 2 hari sebelumnya tuh pada buang. Cek lah siapa. Mungkin kalau BK yang masuk something gitu ya, tapi kalau misalnya enggak, ya kita pantau. Nah, ini IF tuh kayaknya Samuel ya. Cek ya, IF, ya Samuel Akum gede, ada AK BK, tanggal 27-nya doang. Tapi ya sebenarnya yang menarik untuk dilihat tuh yang begini-begini teman-teman ya. Dia di 1000, dia di 1000 berapa? Dia di 1600 aja masih bisa ngepulin barang. Cek yang jual siapa? RX sama XL. So kosong nih retailnya seminggu. Udah pada TP berarti. TP kenapa Mas? TP karena sangkut di sini. Ya udahlah, udah cuan, atau ngambil dari sini. Ya udahlah, udah cuan ya, nyangkut kemarin BEP cabut ya. Ditarik naik lagi. Tinggal dicek seminggunya, ternyata beneran nih dia akum, ada buang, ada, tapi jumlahnya dikit. Si AK ya volumenya gede banget tapi sisa 200 ya trading lah. IF tetap kokoh, buangan barang siapa? NI, PD, DR. Oke, XC ada di bawah, berarti buangan majority dari NI sama PD gitu ya. Buangan barang beli di sini XL ada nggak? Nggak ada ya. Berarti di bawah-bawah nih. Nah, ini kan kalau mulai sepi gini enak nih. Tandanya untuk kita ngespekulasi untuk kembali naik masih berpotensi. Gitu ya. Tapi kembali teman-teman harus pantau ya. Jangan sampai kalau teman-teman spekulatif buy besok, pantau IF-nya dulu. Kalau misalnya pun harga turun ya silahkan teman-teman SL. Gitu. Ya aku cukup berani kayak gini karena memang ya sentimennya sesuai gitu ya kan. Ketika sebuah kejadian itu terjadi, ya pasti ada saham yang dirugikan sama ada yang diuntungkan. Kali ini banyak saham yang akan turun, tapi harusnya dengan melihat situasi seperti ini ya balik lagi yang akan beruntung kan emas gitu ya, oil and gas, sama mungkin beberapa mineral. Oke, next lagi, Raja. Nah, jadi kalau semuanya tuh sebenarnya kemarin, kalau misalnya teman-teman lihat ya, yang di area-area Mas Emon tandain itu kan sebenarnya kayak di sini ya, di 0,5 sampai 0,618. Itu kan sebenarnya cakep gitu kan. Cakep dalam artian dia ketika hit area 4.200 teman-teman bisa lihat, wah gila nih tiba-tiba mantul lagi gitu kan. Padahal kalau dari segi stochastic slow di sini belum respon gitu kan. Ibaratnya kayak dia belum selesai turun. Tapi dengan melihat potensi seperti ini bagus, ini ada potensi sebenarnya untuk balik arah gitu ya. Nah, yang harus dilihat siapa gitu kan, yang harus dilihat ya si ininya sih, flow-nya ya. Kalau memang bagus buat Raja, why not? Seminggu nih BK-nya akum, oke, meskipun nggak mencerminkan besok ya, balik lagi teman-teman, tapi ya kayaknya cepet ya rebound-nya ya. BK buang barang, nah ini baru akum lagi nih setelah sekian lama dia mulai buangan. Jadi sebenarnya buat Raja ya ibaratnya wait and see karena ketidakpastian satu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat posisi ekor dan apa namanya area Fibonacci ini di respon ya kayaknya cepet nih untuk keluar. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kalaupun ditarik turun ke 4.200 dan dia consolidation di sini, ini juga berpotensi gitu ya. Nanti teman-teman tahu lah yang ngakum kemarin lumayan bagus kan. Seminggunya coba kita cek masih baru BK ya, khususnya baru masuk nih, baru akum nih dia nih. Oke, 2627 kita coba cek nih kan baru mulai masuk. Oke, so Raja seperti itu, pantau 4.200. Kalau misalnya ditarik turun lebih bawah dari situ lebih baik nunggu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman
di sini ya 4.200 itu nggak jadi terus teman-teman buang, ya kenapa nggak masuk di 3.700 ya, lebih murah lagi gitu kan. Tapi selama itu belum terjadi ya wait and see gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman masuk 4.200 ya stop loss dulu, masuklah di 3.700. Oke, gitu aja buat Raja. Next ke Ratu ya. Oh tadi, Akra double. Ratu, oke. Jadi Ratu juga mirip. Teman-teman lihat, sebenarnya yang Mas Emon suka adalah ini gapnya di hit dulu nih. Tep, habis ya, kurang lebihnya. Ya, kalau teliti ya masih ada sisa dikit gitu ya, dikit banget. Jadi dengan posisi dia sudah terbalik seperti ini, kan ini udah create lows gitu sebenarnya kan. Harusnya untuk potensi dia kembali naik bisa. Tapi ya balik lagi teman-teman. Kalau misalnya memang karena agak kurang bagus, ya ekspektasi juga. Kalau konsolidasi di antara 6.825, apakah berpotensi untuk turun? Ya ini masih berpotensi. Nah, lihat lagi si Ratu seperti apa ya retailnya ya. Ratu, oke. Ratu, lihat BK lagi masuk. Something happen nih dengan BK ya. 2 hari terakhir, cek Ratu, baru akumulasi di sekarang. Nah, kita mundurin nih seminggu. Jadi kayaknya Ratu, PD, LG, YU, AZ. Oke, BK-nya belum ada. Berarti BK tuh baru akumulasi 2 hari terakhir tuh. AK-nya buang. Kita cek bener-bener 27. Nah, teman-teman lihat AK dan BK baru masuk. Retailnya kayaknya sebelah kanan ya. XC, XL, sama YP. Jadi kalau misalnya dilihat apakah bisa naik, ya bisa. Sama kalaupun nanti teman-teman lihat ditarik dulu, ya kalau misalnya agak dalam karena marketnya agak panik, ya disitulah coba untuk tipis-tipis masuk di Ratu. Gitu ya. Nah, ya sebenarnya ya kalau misalnya ada yang bilang Senin harusnya oil and gas bisa loncat kodok. Ya aku juga percayanya seperti itu. Tapi di posisi seperti ini ya Mas Emon tetap jelasin harus atas dan bawah teman-teman ya. Supaya kalau teman-teman emang ngincer, at least teman-teman paham bahwa oh iya nih sebenarnya resiko dia untuk turun dulu juga ada. Jadi teman-teman bisa dapetin spot yang lebih bagus gitu ya. Karena kalau secara fundamental sudah pasti diuntungkan gitu ya. Karena apa? Karena harga jualnya akan lebih mahal dan ya udah seperti itulah hukum supply dan demand ya. Gitu. Oke, next. Kita bahas ESA ya. Nah, ini ESA kalau teman-teman mau spekulatif bisa sebenarnya kayak ibaratnya masuk langsung ibaratnya kayak langsung masuk gitu sebenarnya bisa nggak? Sebenarnya bisa. Kenapa? Karena apa? Karena dia baru makan EMA cepek nih. Baru makan EMA cepek dan naiknya lumayan solid gitu ya. Karena emang sih sebelumnya ESA pernah naik. Tapi ketika 610 dia hit lagi, moving average-nya juga bagus. Apakah ada potensi untuk naik? Ya ini masih bisa ya, apalagi breakout 655. Nah, cek lagi untuk si ESA. Ya kan, baru akum, kita pengen cek pelakunya siapa nih gitu kan. AKBK masuk lagi, nih AK-nya gede nih. Something gonna happen di ESA kayaknya. Karena ya masuknya gede banget nih. Buangan barang siapa ya udah ucrit-ucrit gitu kan. 39, 34, ya ada yang makan semua berarti pergerakan di ESA. Cek seminggu, XL masih besar. Cek dari Rabu mulai masuk. Tandanya apa? Kalau misalnya dicek sebulan, ini retailnya masih cukup banyak. Tandanya apa? Ada potensi entah itu dia tarik buat ngumpulin likuiditas gitu ya. Karena dia udah tahu retail-retail yang mungkin nyangkut di sini di area 700. Dan teman-teman juga melihat di sini ini gap ya, ini gap belum lunas. Wait. Open 735, close. Oke, ini turun. Berarti di sini nih, ini drop di bawah, kemudian ditarik di sini ya. Ya inilah kita sebutlah area gapnya ya, kurang lebih ya nih. Ntar aku rapiin dulu. Jadi untuk gap target ini masih bisa ke sini gitu ya, ke 705. Soalnya kalau teman-teman lihat ya ini pasti ada nih yang 755 nyangkut, posisi sekarang 15%. Jadi kalaupun kayak tadi kita lihat seminggu banyak yang masuk di ESA gitu ya, karena di sini baru kelihatan naik, tapi ternyata false break. Sebenarnya ini ada potensi buat dia lanjut naik supaya apa? Supaya yang sangkut di posisi di sini untuk sell dulu. Jadi ketika likuiditas udah dapat semua sama si AK ya, karena kelihatan banget dia yang makan sendiri.
Ya disitulah kita bisa lihat posisi untuk si ESA ini bisa naik lagi. Tapi balik lagi, pantau 610, jangan sampai lewat, karena kalau lewat 610 berarti harga nggak kuat ditahan gitu ya. Ini XL seminggunya menarik sih, tapi begitu 27 duar ya, hit langsung gede banget. Berarti kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya secara teknikal, wah dia ini seminggunya akumulasi gitu kan. Seminggunya tuh lebih banyak retail, tapi kenapa di satu hari tiba-tiba dia jebret langsung masuk tinggi? Tandanya apa? Tandanya itu pivot point ya. Pivot dalam artian ketika si retail, ketika apa ya? Disitulah pivot ketika dari akumulasi retail baru masuk ke akumulasi asing gitu. Ibaratnya kayak tadi kan jelas banget gitu ya. Teman-teman ngelihat bahwa gila, akumnya 126.000 nih volumenya. Itu kan net lagi, net bersihnya gitu kan. Tapi yang buang tuh semuanya tipis-tipis gitu kan, nggak ada lawan gitu, nggak ada yang, kan biasa kalau kita lihat 300.000 ya buangannya misalnya 200.000, ya itu berarti kita tahu oh barangnya ZP misalnya ada yang makan AK. Tapi ketika posisi dia serok sendiri, berarti dia ngakumulasi sendiri nih. Nah ini salah satu yang teman-teman bisa jadikan reference. Selama AK-nya masih akum beberapa hari ke depan, ya harusnya teman-teman bisa ngeliat ada potensi untuk SA-nya mulai naik. Gitu ya. Next, Pegas. Nah, Pegas, gila. Pegas ini bisa lagi lanjut teman-teman ya. Hit, keluar lagi, naiknya 3%, hampir 4%. Setiap terjadi yang namanya tensi geopolitik tinggi di Timur Tengah, ya, kayak waktu 2021 juga, ini ESA naiknya gila-gilaan. Gitu ya. Aku takut terlalu menggebu-gebu, teman-teman. Tapi, spekulatif buy untuk Pegas itu, kalau dari tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya kayak waktu dulu zaman kuliah, waktu perang balik lagi ya Rusia Ukraine sama Timur Tengah juga, itu Pegas naiknya kenceng loh. Itu Pegas itu naiknya kenceng di situ doang, tapi habis itu ya kalau drop ya begini ya, impactnya begini nih. Lama banget di situ-situ aja. Ya momentum lagi lah buat trading ya, ingat, awas angkut. Baik lagi, Pegas, cek. Mantep. Akum terus. Nah, lihat 27 yang masuk siapa? RX. RXZP. Ini beli langsung HK aja nih, kayak kagak peduli ya. Support and resistance, beli bener-bener pucuk RX ya tanggal 27. Good berarti. Lanjut terus 23. Lihat ZP, RX, DX masuk semua. Ada DX lagi. Ada CC. Buang barang siapa? DH sama AK. KZT buang barang. PD juga. Oke lah, masih ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Yang nggak tahan tuh kocokan volatil besar ya, kayak berasa di kapal laut. Betul. Jadi ya kalau misalnya tensi politik itu bergejolak seperti ini, teman-teman ya, memang volatilitas jadi naik. Ya, disitulah harus berhati-hati ya, karena Pak supirnya bisa kagak pelan-pelan ya. Kocok atas bawah itu bisa luar biasa besar. Jadi untuk Pegas sebenarnya next target Mas Aman lihatnya still possible ya, 2470 Fibonacci retracement 1,618 still possible naik ke atas. Jadi sebenarnya ya berpotensi lah untuk lanjut naik gitu ya. Kalaupun turun ya pantau teman-teman, kalau misalnya ketarik sini lah ya, karena Pegas gak terlalu tinggi 2300 atau 2200 2340 lah teman-teman, stop loss gitu ya. Jadi lumayan enak nih spekulatif buy di Pegas sebenarnya ya. Gitu saja sobat-sobat. Terakhir Apex. Nah buat Apex ya di sini pantau lah ya. Nggak gimana-gimana. Kalau MA100 yang memang masih bisa dibawa naik ya good, tapi perhatikan karena dia ada di posisi yang agak kurang bagus di sini. Stokastik masih turun juga, ada potensi untuk ketarik. Tapi kalau misalnya melihat dari previous yang dimana dia sangat merespon MA100 gitu ya, ini ada potensi untuk continue naik juga. Gitu. Cek lagi. Apex, nah ini kecil-kecil ya. Baru akum,
Apex ada CC, ada AK kalau seminggu, oke, retailnya buang barang. Ya mungkin oke lah kalau seminggu retail buang barang gitu ya, in total. Cek, CC AK masuk lagi, XC buang barang, YP XL. Oke, good. Spekulatif buy teman-teman bisa. Jangan lupa ya, stop loss 3-5% aja cukup. Ingat volatilitas besar. Jadi kalau misalnya ya day trading teman-teman sampai ngincar 220 ya karena masih sesama, mungkin oke, kejar-kejar MA5. Tapi kalau misalnya nggak yakin ya lebih baik masuk ke dia yang lebih besar. Oke? Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk saham-saham yang berhubungan dengan oil and gas. Oke? Itu ya.